Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari perkuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat berbahaya, sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu minta kepada Yesus katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari dan setibanya di kota mereka menceritakan segala sesuatu juga tentang 2 orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah berjumpa dengan dia, mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil dikisahkan bagaimana Yesus ditemui oleh 2 orang yang kerasukan setan. Dikisahkan, maka datanglah dari perkuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat berbahaya sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Jika melihat secuplik Injil ini, maka tentulah orang yang kerasukan setan ini bukanlah seperti orang yang baru saja kerasukan setan. Tapi jika melihat situasinya, maka 2 orang ini kurang lebih hidupnya itu di dalam kuburan. Apa yang dilakukan oleh orang di dalam wilayah kuburan kurang lebih adalah mereka membuat kontrak dengan si jahat yang nampaknya membuat orang ini menjadi kehilangan kesadaran dan kuasa si jahat menguasai 2 orang ini. Dan begitupun ketika Yesus datang di daerah mereka, mereka tahu bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada mereka, sehingga mereka mengatakan, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Saudari-saudara yang terkasih, dari sini kita dapat merenungkan, akhirnya bacaan Injil menyadarkan kita untuk menyadari soal harta yang terpenting dalam hidup kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Seringkali kita ingin menyenangkan jiwa kita, diri kita dengan hal-hal yang bersifat duniawi, tapi nyatanya hal-hal yang bersifat duniawi itu justru membuat kita semakin jauh dari Allah dan hidup kita semakin tidak nyaman, tidak damai. Maka pengalaman Injil hari ini membuat kita untuk menyadari bahwa akhirnya segala sesuatu yang di duniawi ini belum tentu dengan sejalan dari kehendak Tuhan yang mampu memberikan damai. Dan untuk itulah kita diajak untuk senantiasa memasrahkan dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan, memiliki relasi yang dekat kepada Tuhan, hidup dalam kebenarannya. Memang menjadi orang yang benar di hadapan Allah, hidupnya nampaknya tidak selalu lancar-lancar saja, tetapi satu hal yang pasti adalah Allah akan selalu membela hidupnya dan memberikan keselamatan dalam dirinya. Semoga bacaan suci hari ini, terutama bacaan Injil, membuat kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan yang telah memberi kita kehidupan. Dan percayalah, Allah tidak ingin
menginginkan kebinasaan dalam diri kita, asalkan kita mau mengandalkan Tuhan dalam pengalaman hidup kita.